Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala jalla fi 'ulah ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan juga Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, serta Al-Baihaqi di dalam Al-Asma, dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan hadithun balaghani an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai kepadaku sebuah hadis dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia mendengarnya secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaraitu ba'iran wa sadattu alaihi rahli wa sirtu ilaihi syahran hatta qadimtu alaihi Syam. Maka segera saja, kata Jabir radhiyallahu taala anhuma, aku membeli seekor onta, aku persiapkan perbekalanku, aku tempuh perjalanan selama 1 bulan hingga akhirnya aku tiba di negeri Syam. Perjalanan yang panjang dari kota Madinah menuju negeri Syam untuk mendapatkan satu hadis. Fa idza Abdullah ibn Unais, ternyata sahabat tersebut adalah sahabat Abdullah ibn Unais radhiyallahu taala an. Fa qultu lil bawwab, maka aku katakan kepada penjaga pintunya, qul Jabirun 'alal bab, katakan kepada sahabat Abdullah bahwasanya Jabir telah menantinya di hadapan pintu. Qala Ibnu Abdullah, maka terdengar suara dari balik pintu tersebut, apakah Jabir putranya Abdullah? Qultu na'am, maka saya katakan iya, saya adalah Jabir ibnu Abdullah. Fa kharaja yata'u thawbahu fa'tanaqani wa'tanaqtuhu, maka dia pun berkeluar dari rumahnya dengan bersegera dan memelukku, aku pun memeluknya. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tanpa basa-basi, perjalanan 1 bulan baru tiba di rumahnya Abdullah ibn Unais, berpelukan sejenak. Jabir radhiyallahu taala anhu segera mengatakan hajatnya. Hadisan balaghani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisas. Sebuah hadis telah sampai kepadaku, datangnya darimu, bahwasanya engkau mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara qisas. Fakhashitu an tamuta au amuta qabla an asma'ahu, maka aku khawatir engkau diwafatkan oleh Allah terlebih dahulu, atau aku yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum aku mendengar hadis itu. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka pada detik itu sahabat Abdullah ibn Unais segera menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan telingaku, beliau bersabda,
Perhatikan ma'asyiral muslimin. Hadis apakah itu yang menyebabkan sahabat Jabir dari kota Madinah perjalanan selama 1 bulan, jarak 1000 kilo zaman dahulu, rela beliau korbankan waktu dan juga jiwanya untuk hadis tersebut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati awil ibad, akan dibangkitkan manusia atau hamba-hamba Allah kelak pada hari kiamat, uratan ghurlan buhman, dalam keadaan tidak berpakaian, belum dikhitan, dan juga buhman. Qalu ya Rasulullah wa ma buhman? Maka para sahabat bertanya, apa itu buhman wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala laisa ma'ahum syai'. Mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, belum dikhitan, dan tidak membawa sesuatu apapun. Fayunadihim bisautin yasma'uhu min qurbin. Setelah Allah kumpulkan semua hambanya dalam keadaan sama, tidak berbeda, Allah menyeru dengan seruan yang apabila manusia mendengarnya, semua mendengar seakan-akan di jarak yang sangat dekat. Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan seluruh hambanya, di hadapan seluruh manusia berfirman, Anal maliku ana dayyan. Akulah sang raja, akulah zat yang akan membalas semua perbuatan hamba ketika di dunia. Ainal mulukul ard, ainal jabbarun al mutakabbirun. Di mana para raja yang dulu berkuasa di muka bumi? Semuanya datang dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak dikhitan, dan tidak membawa sesuatu apapun. Penguasanya rakyatnya, rajanya yang jelatanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ghafir, yaumahum barizun, ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya, la yakhfa 'alallahi minhum syai', tidak ada yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang ada pada diri mereka. Lalu Allah katakan kepada hamba-hambanya, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini? Di mana mereka yang dulu mengaku berkuasa, memiliki daya dan upaya, semuanya kita datangkan, bangkitkan dalam keadaan sama. Maka akulah al-malikud dayyan, limanil mulkul yaum, lillahil wahidil qahar. Milik siapa kerajaan pada hari ini? Milik Allah al-wahid, zat yang esa, al-qahar, yang berkuasa, yang mengalahkan semua makhluk-makhluknya. Lalu pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, la yambaghi li ahlin nar ayadkhulan nara walahu inda ahadin min ahlil jannati haqqun hatta aqussahu. Tidak sepantasnya bagi penduduk neraka untuk masuk ke dalam neraka sementara dia memiliki hak yang tersangkut di salah satu dari penduduk surga sampai aku kisos. Wala yambaghi li ahadin min ahlil jannah ayadkhulal jannata wali ahadin min ahlin nari indahu haqqun attahaqqussahu walau latmah. Demikian pula tidak selayaknya bagi penduduk surga untuk masuk ke dalam surga sementara ada penduduk neraka yang haknya dirampas dan tertahan kepada salah satu dari penduduk surga sampai aku kisos, meskipun hanya sebuah tamparan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yaumul qisas, hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan semua hak-hak kepada pemiliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh benar-benar hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya kelak pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna, sampai-sampai seekor domba yang dulu tidak memiliki tanduk, di dunia dia ditanduk dengan domba yang memiliki tanduk, Allah akan tuntun dia, berikan tanduk kepadanya untuk membalas kedoliman dari domba yang bertanduk ketika di dunia. Maka hadis yang begitu berharga
merupakan peringatan bagi orang-orang yang melakukan kezaliman, yang merasa di dunia dia memiliki kekuasaan, kemampuan, tenaga untuk menindas orang-orang yang lebih lemah, merampas hartanya, menumpahkan darahnya, atau merendahkan kehormatan manusia yang lainnya. Ketahuilah, semua akan Allah Subhanahu wa ta'ala balas kelak pada hari kiamat. Dan hadis ini juga sebagai hiburan bagi orang-orang yang ketika di dunia hartanya dirampas, darahnya ditumpahkan, kehormatannya, harga dirinya dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, dan dia tidak mampu melawan, dia tidak mampu untuk membalasnya. Ketahuilah, tidak ada penolong bagimu wahai ayyuhal madlum, bagi orang-orang yang terdolimi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah firman Allah Jalla wa ala, la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan kalian kira, kalian sangka Allah lalai tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Hanyalah Allah menundanya sampai datang hari di mana semua mata-mata akan terbelalak. Muhti'in, orang zalim akan diseru sehingga datang dengan tergesa-gesa. Muqni'i ru'usihim, kepala mereka mengadah ke atas. La yartadu ilaihim tarfuhum, mereka tidak mampu untuk berkedip. Wa afidatuhum hawa, hati mereka kosong karena panik dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan kezalimannya. Telah berlalu bulan Ramadan, bulan di mana kita beramal, bulan di mana kita memperbanyak ibadah, dari salatnya, puasanya, sedekahnya, tilawatul Quran. Tetapi ketahuilah, disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Al-Ikhlas wan Niyah, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kunu liqabulil amali asaddah timaman minkum bil amali. Semestinya kalian itu lebih perhatian dengan diterimanya amalan daripada sekedar hanya beramal. Alam tasma'u qalallah, tidakkah kalian mendengar firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abu Dar radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in mengucapkan kalimat yang semisal, yang senada, meskipun berbeda lafadznya. Mereka mengatakan, lau a'lamu annallaha taqabbala minni mithqala habbatin min khardalin minal amal. Seandainya aku tahu dengan pasti Allah telah menerima amalanku meskipun hanya sebesar biji sawi, meskipun hanya satu sujud, la tamannaitul maut, detik itu aku akan berharap Allah wafatkan diriku. Ini menunjukkan bahwasannya tidak semua amalan kebaikan, salat, sedekah, puasa, tilawah Al-Quran yang dengan lelah kita kerjakan di dunia di bulan Ramadan, itu bisa bermanfaat untuk akhirat kita. Semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Wallahu a'lam. Dari sekian banyak sujud yang telah kita kerjakan, dari sekian banyak huruf-huruf Al-Quran yang kita baca, berapa persennya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau saja para sahabat mereka hanya berharap satu sujudnya diterima, padahal sujud mereka jauh lebih khusyuk dan lebih banyak daripada kita. Ini menunjukkan tidak semua amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh amalan yang telah diterima menjadi pahala bagi kita, itu bisa saja habis dan tersia-siakan karena perbuatan kezaliman yang kita lakukan, bahkan menjadikan seorang benar-benar muflis. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dalam hadis yang disebutkan Jabir dan juga Abdullah bin Unais, mereka bertanya, kaifa ya Rasulullah, bagaimana caranya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma na'tillaha azza wa jal uratan ghurlan buhman. Bagaimana kita mengembalikan hak-hak
yang dulu kita rampas wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kita datang pada hari kiamat tidak membawa sesuatu apapun, tidak berpakaian, belum dikhitan. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bisayyiati wal hasanat, engkau akan menukarnya dengan kejelekan-kejelekan dan juga kebaikan-kebaikan. Amalan sedikit yang mungkin telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan habis tak bersisa ketika banyak orang yang menuntut kepada kita. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang amalan pahalanya tersia-siakan? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang yang tidak memiliki dirham dan juga harta. Qala al-muflisu min ummati. Ketahuilah orang yang bangkrut di tengah umatku adalah ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solat, dan pahala solatnya telah diterima, telah menjadi pahala. Dia bisa berharap untuk bermanfaat bagi akhiratnya, membawa pahala puasa dan juga membalas zakat, bukan hanya amalannya, tapi telah menjadi pahala bagi dirinya, dan dia sangat berharap itu bermanfaat untuk akhiratnya. Tetapi kata Rasulullah SAW, wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Ternyata manusia datang menuntut atas kezalimannya, yang ini dipukul, yang ini ditumpahkan darahnya, dimakan hartanya, dituduh dan dihinakan. Fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Maka yang datang diberikan pahalanya, fa in faniyat hasanatu, sampai apabila pahalanya habis, yang sedikit itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala habis diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi untuk mengembalikan hak-hak mereka. Fa ukhida min khatayahum faturihat alaih. Maka orang-orang yang terzalimi diambil dosanya dan ditimpakan kepada orang yang bangkrut tersebut. Thumma turiha finnar, hingga dia pun dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ma'asyaral muslimin, kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah hubungan kita dengan sama manusia. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengancam dan menakut-nakuti kita akan yaumul qisas, hari di mana Allah akan membalas, mengembalikan semua hak-hak orang yang terzalimi. Apakah kita tidak sayang sujud kita selama ini, bacaan Quran kita selama ini, puasa kita selama ini, sedekah kita selama ini, semuanya tersia-siakan karena kezaliman yang telah kita lakukan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan juga hidayahnya, sehingga kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang amalan dan juga kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya taufik, sehingga kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dijauhkan dari berbuat zalim dan dijauhkan dari orang-orang yang mazlum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih ulata umurina wafiqhum lima tuhibbu wa tarda, warzuqhum al-bitanata as-salihata wa ab'id anhum bitanata as-su'i wal mufsidin. Allahumma taqabbal minna a'malana, Allahumma taqabbal minna a'malana, siyamana, qiyamana, tilawatana wa sadaqatina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal.